wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 4A dan kelas 4B yang solih dan solihah. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk teman-teman yang hari ini kurang sehat atau sedang dalam musibah, yuk kita doakan bersama-sama agar teman-teman lekas diberikan kesembuhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran dalam pagi hari ini, yuk kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, hari ini kita sudah masuk di subtema 2, yaitu indahnya keragaman budaya negeriku. Di pembelajaran 1-3, masih dengan Bu Andin. Hari ini kita akan mengetahui lebih dalam lagi mengenai tema 7 subtema 2. Nah, sebelumnya Bu Andin akan menjelaskan tujuan pembelajaran atau learning purpose kita pada pagi hari ini. Yang pertama, diharapkan anak-anak mampu menjelaskan manfaat gaya listrik dengan benar, kemudian mampu menuliskan pengetahuan baru tentang listrik statis dan listrik dinamis dengan rinci, mampu menjelaskan pola lantai dengan benar, dan dapat memeragakan pola lantai gerakan tarian daerah yang diamati dengan percaya diri, dapat membedakan pengertian listrik statis, listrik dinamis dengan bahasa sendiri secara tepat, mampu menjelaskan penyebab alat-alat elektronik dapat digunakan sesuai fungsinya dengan tepat. Yang terakhir, mampu menceritakan daerah asal dan keunikan dari setiap rumah adat dengan tepat. Alhamdulillah, semoga tujuan pembelajaran kita pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar ya. Oke, next, kita mulai. Yang pertama, di sini Ibu akan memaparkan tentang teks yang berjudul Urang Kanekes, si suku Baduy. Nah, teman-teman boleh sambil diambil juga buku tematiknya, boleh sambil dibaca sendiri. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dan dengan ketinggian 600 meter dari permukaan laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Nah, kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikosik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Wah, kalau kalian pernah mendengar beritanya, warga suku Baduy Kanekes Dalam ya pernah karena tidak menggunakan kendaraan kemana-mana, dia dari Baduy atau Jawa Barat ke Jakarta jalan kaki. Waduh, sangat tradisional sekali ya. Sedangkan kalau Kanekes Luar, dia masih mau berkembang dan menerima alat elektronik dan transportasi. Dan ciri khasnya masih mengenakan ikat kepala berwarna hitam.
Wow, menarik ya. Sekarang kita akan coba mempraktikkan suatu hal nih. Nah, kalau kalian lihat, ini ada lampu. Kenapa ya lampu itu bisa nyala dan bisa mati? Apa yang menyebabkan lampu tersebut mati, kemudian menyala, kemudian bisa mati lagi, dan seterusnya? Ternyata lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, maka lampu akan menyala. Bisa dipahami? Ya, jadi arus listrik ini mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, kemudian di dalam lampu kan ada listrik ya yang mengalir melewati lampu, maka lampu akan menyala. Nah, kemudian teman-teman silakan sediakan penggaris dan juga kertas yang dipotong kecil-kecil. Kita akan melihat apakah yang akan terjadi ketika penggaris didekatkan dengan kertas yang sudah disobek-sobek. Saat sebelum digesekkan, apakah yang terjadi? Apakah kertas dapat menempel di penggaris? Nah, yang kedua, silakan kamu gosok-gosokkan penggaris ke rambutmu, kemudian setelah digosok-gosokkan, ditempelkan ke kertas kecil-kecil. Apakah kertas tersebut dapat menempel? Wow, ternyata yang terjadi ternyata peristiwa tadi ada penjelasan ini, bahwa setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan dan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Wah, surprise ya, ternyata rambut kita mengandung elektron. Next. Nah, ini dia. Ada yang namanya listrik statis dan listrik dinamis. Sekarang teman-teman boleh buka bukunya di halaman 55. Nah, di sana muatan listrik yang terkandung pada garis plastik setelah digosok pada rambut kering yang tidak mengalir sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Jadi sifatnya hanya sementara ya, dan listriknya juga statis atau diam, jadi dia tidak mengalir. Nah, sedangkan yang selanjutnya, listrik dinamis terjadi pada aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Nah, saat kamu menekan saklar lampu untuk mematikan dan menghidupkan lampu, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan atau lampu mati, artinya tidak ada aliran listrik atau tidak terjadi aliran listrik. Wow, ternyata selama ini kita sudah mempraktikkan atau sudah melihat listrik secara dinamis ya, menghidupkan dan mematikan lampu. Kemudian ternyata ada satu pola yang dinamakan pola lantai gerak tari. Nah, gerak tari ini memiliki pola.
ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan suatu tarian. Jadi saat penari mau menarikan suatu tarian, dia memiliki dua pola, yaitu secara garis yang dilalui dan formasi yang dibentuk. Nah, kali ini kita akan melihat bahwa garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari itu disebut pola lantai. Pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Di antaranya ada horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Nah, ini dia adalah yang pertama, bentuk pola lantai yang dari gerak yang dilalui oleh penari. Ada garis lurus ke depan, jadi bergerak ke depan, kemudian melalui garis diagonal, jalannya menyamping, melalui garis horizontal, kemudian melalui garis diagonal, lurus ke depan, dan melalui garis lingkaran atau berputar. Nah, kemudian yang kedua, ini berdasarkan formasi. Nah, kalau yang pertama nih, yang A, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Yang ini lantai segi 5, garis lurus ke depan, zigzag, pola lantai lingkaran, dan melalui garis diagonal. Kira-kira tarian apa saja sih yang menggunakan pola-pola tersebut? Bisa nggak kalian mencari tahu? Tarian-tarian apa saja yang menggunakan atau menerapkan pola lantai gerak tari yang sudah kita ketahui. Oke, di sini Ibu akan memperlihatkan salah satunya. Nah, ada dua nih. Yang pertama ada pola lantai lingkaran. Pola lantai lingkaran ini digunakan atau diterapkan dari tari kipas. Ya, lihat polanya melingkar. Sedangkan yang kanan ini adalah pola lantai segi 5 ya. Dan karena penarinya juga ada 5, maka dia membentuk segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Silakan nanti kalian cari lagi macam-macam tarian yang menggunakan pola-pola lantai. Nah, sekarang perhatikan pada alat elektronik berikut. Pada alat elektronik berikut seperti senter, kipas angin, setrika, dan lemari pendingin ini, kira-kira kenapa ya mereka dapat mengeluarkan cahaya seperti senter, kipas angin mengeluarkan angin, setrikaan menghasilkan panas, dan lemari dingin bisa mendinginkan makanan. Nah, ternyata peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Coba kalau misalkan tidak ada arus listriknya, misalkan senter tidak diberi baterai, kipas angin tidak dialirkan arus listrik, setrika dan lemari pendingin, maka tidak akan menyala. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub, iya betul, menuju kutub negatif. Nah, sekarang kita akan melihat nih keragaman adat di Indonesia. Pertama ada rumah adat mana nih ya? Kalau ada yang tahu? Ya, betul, ini dari Flores. Yang kedua ada dari Sulawesi. Kalau yang ketiga? Wah, ini hampir sama dengan yang pertama. Iya, ini dari Papua. Dan yang terakhir, ya betul, di sebelah kanan adalah rumah panggung dari Lampung ya, namanya Nuwo Bala, bisa juga disebutnya begitu. Nah, keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Coba kalian lihat, di Pulau Sumatera ternyata bentuknya seperti ini. Ini di Pulau Sulawesi, ini di Papua, dan ini di NTT atau Flores. Beda-beda ya. Tapi apa sih
yang menyebabkan mereka menjadi berbeda-beda. Karena rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek handal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Nah, kira-kira apa nama rumah adat di daerah kalian? Wah, ini dia. Di Aceh, kita bisa lihat ada Rumoh Aceh atau Rumoh Krong Bade. Di Sumatera Utara ada Rumah Balai Batak Toba dan Rumah Bolon. Sumatera Barat ada Rumah Gadang. Di Riau ada Balai Salaso Jatuh atau Rumah Adat Selaso Jatuh Kembar. Rumah Melayu Atap Belah, Rumah Melayu Atap Lipat Kajang, dan Rumah Melayu Atap Lontik. Dan di Kepulauan Riau ada Rumah Melayu Atap Limas Potong. Nah, teman-teman boleh sambil dilihat pada halaman 66. Di sana ada banyak sekali nama daerah dan rumah adatnya. Kira-kira kalian berasal dari daerah mana dan apa ya nama rumah adat kalian? Silakan dicek ya. Oke, jika kalian sudah mengecek, yuk kita berlatih. Yang tadi pada buku tematik halaman 55 sampai 56 yang tugas ayo renungkan dan kerja sama dengan orang tua. Kemudian buku tematik yang tugas halaman 67 hingga 68. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Sampai di sini materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat, dapat dipelajari dengan baik. Kurang dan lebihnya Ibu mohon dimaafkan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk dibaca dan ditonton lagi ya channel ini, supaya materi yang dipelajari tidak mudah dilupa. Syukron, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.